Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah pesugihan penjual sate. Di suatu hari, ada seorang penjual sate bernama Pak Hadi yang terkenal bukan hanya karena satenya yang lezat, tetapi juga karena keberuntungannya yang tak biasa. Warungnya tak pernah sepi, seolah-olah para pelanggan rela antri dan kembali lagi meskipun hari semakin larut. Sate Pak Darmo bukan sekadar makanan biasa, melainkan daya tarik misterius yang sulit dijelaskan, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang memikat setiap orang untuk meyakinkannya. Namun, di balik keberhasilannya, desas-desus mulai menyebar di kalangan warga desa. Beberapa orang mengatakan pernah melihat bayangan besar berdiri di dekat gerobak Pak Darmo saat malam semakin larut, tetapi ketika diperiksa lebih dekat, bayangan itu menghilang begitu saja, seolah tertelan oleh kegelapan. Tak hanya itu, beberapa pelanggan tetap Pak Darmo mulai jatuh sakit. Bahkan sebagian di antaranya tak pernah sembuh. Mereka terlihat kurus, pucat, dan selalu mengeluh kelelahan, meski tidak ditemukan penyebab yang jelas. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Asep memutuskan untuk mencari tahu rahasia di balik sate Pak Hadi. Malam itu dingin dan sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Jaka mengintai dari balik pohon besar, menunggu hingga semua pelanggan pergi dan gerobak Pak Hadi kosong. Saat tengah malam tiba, Asep melihat Pak Hadi melakukan hal aneh. Ia menaruh beberapa tusuk sate di depan warung, seolah-olah sedang menghidangkannya untuk seseorang. Tiba-tiba, dari arah kegelapan muncul sosok besar yang menyeramkan, lebih hitam dari malam itu sendiri. Sosok itu bukan manusia, melainkan bayangan yang tampak dengan mata merah menyala, yang menatap tajam ke arah Pak Hadi. Tanpa suara, sosok itu mendekat, mengambil sate yang disediakan Pak Hadi. Pak Hadi berbicara dengan suara gemetar. "Saya sudah memberikanmu sate dan nyawa, Tuan. Bisakah kau memberiku lebih banyak kekayaan, lebih banyak pelanggan?" Bayangan itu mengeluarkan suara tawa yang rendah dan mengerikan, seperti geraman hewan buas yang mengoyak malam. "Kekayaan datang dengan harga, Hadi," bisiknya. "Setiap pelanggan yang makan di sini, aku mengambil sebagian dari hidupnya. Semakin banyak pelanggan yang Anda dapatkan, semakin cepat nyawamu sendiri akan terkikis." Pak Hadi tampak takut, tapi tak berdaya untuk mundur. Dengan keserakahan yang menguasai dirinya, ia mengangguk, rela menyerahkan lebih banyak nyawa demi keuntungan yang terus mengalir. Asep yang menyaksikan dari balik pohon, mulai merasakan ada sesuatu yang menjeratnya. Seolah-olah kehadiran bayangan itu menarik keluar sedikit demi sedikit. Tubuhnya lemas, sulit baginya untuk bergerak, namun ia berusaha sekuat tenaga melawan tarikan itu. Saat Asep berbalik untuk lari, ia melihat sosok bayangan itu menoleh ke arahnya. Mata merah menyala itu menatap ke dalam, membuat jantungnya berdegup kencang. "Seorang saksi," bisik bayangan itu dengan nada mengancam, seolah bisa mencium rasa takut dalam diri Asep. Sebelum ia benar-benar melangkah menjauh, suara berat bayangan itu menggema di pikiran. "Jangan ceritakan apapun yang kau lihat malam ini, atau aku akan datang mencarimu." Asep berlari kencang, mungkin kembali ke rumahnya, tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, ia berjanji tak akan pernah kembali ke sate Pak Hadi lagi, apalagi sate yang penuh kutukan itu. Namun, ancaman bayangan itu terus menghantui pikiran setiap malam. Beberapa minggu kemudian, desa dikejutkan oleh kematian mendadak Pak Hadi. Tubuhnya ditemukan di depan warung satenya. Wajahnya membiru dengan ekspresi ketakutan yang teramat sangat. Orang-orang yang menemukan tubuhnya mengatakan bahwa di matanya terdapat bayangan merah yang samar, seolah-olah mata dari sosok mengerikan yang terakhir dilihatnya sebelum ajal datang. Sejak saat itu, gerobak sate Pak Hadi tetap kosong dan ditinggalkan. Namun orang-orang di seluruh tempat itu sering mendengar suara bisikan, tawa rendah, dan bau sate yang samar-samar tercium.
meski tak ada api atau daging yang terbakar di sana. Beberapa orang percaya bahwa arwah para pelanggan yang menjadi korban keserakahan Pak Hadi masih terjebak di sana, menunggu balas dendam yang tak akan pernah tercapai. Namun, hingga hari ini, tak ada yang berani mendekati gerobak tersebut, apalagi mencoba membuka kembali bisnis yang ditinggalkan Pak Hadi. Sate itu bukan lagi sekedar makanan, melainkan saksi dari sebuah perjanjian gelap yang membawa malapetaka bagi siapa saja yang berani mendekatinya.